Ya, sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 proses stokastik C ingin mempresentasikan tentang panel proyek kami yaitu analisis studi kasus ATM Machine Q problem pada mata kuliah proses stokastik. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Bayu Haji Santoko dengan NRP akhir 024, Muhammad Afal Gosi Susanto dengan 3 NRP akhir 074, Gabriel Saputra Tanpa Bolon dengan NRP akhir 051, Akbar Maulana dengan NRP akhir 104, dan saya sendiri tidak bagus Panjang Yogi dengan NRP akhir 154. Ya, selanjutnya adalah pendahuluan. Ya, sebelumnya saya Bayu Jusantoko dengan NPAK 024. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang di mana studi kasusnya adalah ATM Machine Queue Problem, di mana penjelasannya pelanggan tiba di sebuah ATM 24 jam dengan proses Poisson dengan kata-kata kedatangan per unit waktu sebesar lambda. Kapasitas antrean maksimal 10 orang, sehingga jika sudah penuh dan pelanggan baru datang, pelanggan akan pergi tanpa dilayani. Antrean adalah first come first serve atau FCFS atau FIFO, di mana pelanggan dilayani berdasarkan urutan kedatangan. Waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial independen IID dengan kata-kata mu. Variabel XT menggambarkan jumlah pelanggan di ATM pada waktu tertentu. Maka berdasarkan data tersebut dapat dimodelkan menggunakan CTMC. Next. Lalu untuk sumber datanya tersusun atas beberapa variabel yaitu customer, arrival time, start service time, departure time dengan jumlah data 1000 data dengan struktur datanya adalah seperti itu. Next. Baik, setelah dari pendahuluan, kami akan masuk ke studi case permasalahan pertama, di mana soal pertama itu adalah mendefinisikan stage dari rantai Markov dan laju transisi antara keadaan tersebut. Jadi, sebuah ATM yang beroperasi 24 jam dapat menampung 10 pelanggan dan apabila sudah menunggu dan pelanggan yang baru dan pelanggan setelah pelanggan ke-10 tiba, maka pelanggan itu akan langsung otomatis pergi dan tidak akan dilayani. Maka dari hal tersebut kami dapat mempresentasikan ruang keadaan itu dengan ruang keadaan diskrit sebagai berikut yaitu XT dengan XT sama dengan 0 sampai 0 sampai dengan 10 yang dimana state-nya dapat dilihat di berikut ini di mana state dimulai pada state 0 yang dimana kondisi ATM itu sedang kosong atau berada dalam idle state dan maksnya itu pada state 10 di mana terdapat 10 pelanggan yang mengantri dalam antrean ATM yang dimana ini adalah kapasitas maksimum dari ATM ini. Lalu, laju transisi adalah istilah yang digunakan dalam teori antrian dan proses Markov untuk menggambarkan laju sistem bertransisi dari state satu ke state lainnya. Di sini, laju transisi itu dapat disimbolkan sebagai lambda dan u, di mana lambda itu adalah laju kedatangan, dan di mana laju kedatangan ini terjadi saat pelanggan tiba di ATM dengan laju kosong yang menyebabkan transisi dari keadaan I ke I plus 1. Jadi misalnya awalnya 1, dari awalnya 0 jadi 1 jadi 2, dan seterusnya. Untuk I kurang kurang dari untuk I lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 10. Nah, jika sistem berada di stage 10, maka laju kedatangan itu menjadi 0 lagi karena pelanggan yang baru tidak pelanggan baru yang tiba itu tidak dilayanin. Lalu untuk laju penyelesaian layanan atau disimbolkan dengan mu itu adalah kondisi di mana pelanggan menyelesaikan transaksi dengan laju eksponensial menyebabkan transisi dari keadaan I ke I-1. Laju penyelesaian ini dalam set itu adalah I dikali mu karena laju pelayanan meningkat secara proporsional dengan jumlah pelanggan yang sedang dilayani. Berikut adalah rate diagram untuk menggambarkan kondisi ATM ini. Dapat dilihat di sini untuk laju kedatangannya disimpulkan oleh lambda dan untuk penyelesaiannya itu oleh mu. Lalu lanjut ke permasalahan kedua, turunkan matriks laju dan matriks generator untuk model CPMC ini. Matriks laju adalah matriks yang digunakan untuk mencatat transisi dari state satu ke state lainnya dalam sistem CPMC, di mana setiap elemen RIJ menyatakan probabilitas transisi persatuan waktu dari state I ke J. Setiap elemen dalam matriks merepresentasikan kecepatan transisi langsung antara dua keadaan spesifik. Berikut adalah gambar matriksnya. Jadi matriks laju ini itu diagonal utamanya itu pasti unsurnya itu 0, lalu di atas diagonal utama itu diagonal atasnya itu adalah lambda, lalu diagonal bawahnya itu adalah berisi dengan mu. Lalu setelah matriks laju ini
kita bisa mencari matriks generator. Di mana matriks generator ini dalam CTMV adalah pengembangan dari matriks laju yang sering dilambangkan dengan matriks Q. Matriks ini itu menunjukkan laju total keluar dari setiap state I dengan elemen diagonal dihitung sebagai negatif dari jumlah semua elemen dalam baris I pada matriks laju. Berikut adalah matriks I dan di mana QIJ itu jika min RI-nya sorry, QIJ itu sama dengan min RI apabila I sama dengan J dan R RIJ apabila I tidak sama dengan J. Jadi dapat dilihat di sana yang awalnya diagonalnya itu 0, di sini tuh menjadi jumlahan dari tiap baris yang ada di sini. Jadi kayak ini lambda jadi min lambda dan ini ada mu dan lambda jadinya lambda plus mu diminuskan. Baik, perkenalkan nama saya Akbar Maulana, NRP 104. Boleh di next untuk permasalahan ketiga. Untuk permasalahan ketiga yaitu visualisasi distribusi waktu antar kedatangan atau inter-arrival time dan waktu pelayanan atau service time pada mesin ATM. Nah, didapatkan pada gambar kiri merupakan grafik dari waktu antar kedatangan dan di sebelah kanan merupakan grafik dari waktu pelayanan. Untuk pembuktian apakah waktu antar kedatangan mengikuti distribusi tersebut yaitu menggunakan pengujian one sample Kolmogorov test, di mana hipotesisnya H0 data waktu antar kedatangan mengikuti distribusi eksponensial dan H1-nya data waktu antar kedatangan tidak mengikuti distribusi eksponensial. Dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 5% dan didapatkan p-value sebesar 0,811 sehingga didapatkan keputusan gagal tolak H0. Dan kesimpulannya adalah didapatkan waktu antar kedatangan mengikuti distribusi eksponensial. Next. Dan untuk waktu lama pelayanan sama dengan hipotesis sama seperti sebelumnya dan didapatkan p-value sebesar 0,715, di mana keputusannya itu gagal tolakan 0 dan didapatkan kesimpulan bahwa lama waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Next. Untuk permasalahan keempat seperti berikut. Next. Yaitu menghitung rata-rata waktu antar kedatangan atau inter-arrival time dan waktu lama pelayanan. Dan didapatkan rata-rata waktu antar kedatangan itu 308,74 detik dan rata-rata waktu lama pelayanan itu 238,45 detik. Di mana untuk rata-rata waktu antar kedatangan itu setiap pelanggan yang datang ke mesin ATM berjarak sekitar 5 menit dari pelanggan sebelumnya. Ini menunjukkan seberapa sering pelanggan tiba di lokasi mesin ATM tersebut. Selanjutnya untuk rata-rata waktu lama pelayanan itu membutuhkan sekitar 4 menit atau 238,45 detik untuk menyelesaikan transaksi di mesin ATM tersebut. Ini menggambarkan seberapa cepat mesin ATM melayani satu pelanggan. Perkenalkan, saya Akbar Gozi, NRP 074. Selanjutnya ada permasalahan kelima, yaitu mencari nilai estimasi parameter dari lambda dan mu dengan penerapan metode Maximum Likelihood Estimation. Di sini kita melakukan penerapan MLE pada parameter lambda, didapatkan bahwa lambda itu sama dengan 1 per T, dengan nilai lambda ialah 0,003240800773. Lalu kami juga melakukan maximum likelihood pada parameter mu, dan didapatkan bahwa mu adalah sama dengan 1 per S, dengan nilai mu adalah 0,00419361. Next. Lalu permasalahan ke-6. Di permasalahan ke-6 ini kita mencari probabilitas ketika terdapat K orang di ATM pada pukul 7 pagi, yaitu K-nya sama dengan 0 sampai 10, dengan kondisi pada pukul 5 pagi antrian di ATM kosong beserta nilai ekspektasinya. Lalu probabilitas dapat dihitung menggunakan CDF distribusi eksponensial sebagai berikut. Dan kita peroleh nilai parameter yang didapatkan dari data rata-rata waktu kedatangan, yaitu lambda sama dengan rata-rata dari waktu antar kedatangan, yaitu 1/308
0,56 dan didapatkan nilai 0,0032408086007773 dan nilai probabilitas dari 0 sampai 10 adalah sebagai berikut. Dan nilai ekspektasi dari data waktu antar kedatangan adalah rumus dari ekspektasi dari lambda dengan nilai lambda sebagai berikut. Perkenalkan, saya Gabriel Saputra Tampu Bolon. Berikutnya saya akan menjelaskan permasalahan 7. Untuk permasalahan ketujuh yaitu hitung ekspektasi lama waktu ATM dalam kondisi idle state atau mesin menganggur pada periode operasional jam 8 sampai jam 9, di mana setelah didapatkan V0 sama dengan 0,53 dapat mencari ekspektasi idle time dengan rumus V0 dikali 3.600, di mana hasil yang didapat yaitu sekitar 1.913 atau sama dengan 32 menit. Jadi waktu ATM dalam kondisi idle state pada periode operasional jam 8 sampai jam 9 diperkirakan kurang lebih 32 menit. Artinya dalam periode itu ATM kemungkinan besar akan tidak digunakan oleh pelanggan selama lebih dari separuh waktu yang tersedia. Berikutnya untuk permasalahan ke-8, di mana permasalahan ke-8 yaitu diminta untuk menghitung limiting distribusi dari setiap state. Dengan menggunakan V0 sebelumnya, dapat dihitung limiting distribusi dari setiap state dengan rumus VK sama dengan V0 dikali lambda pangkat K per K faktorial dikali mu pangkat K. Dilakukan perhitungan menggunakan bantuan software Excel dengan persamaan sebelumnya, didapatkan hasil limiting distribution setiap state untuk pada antrian di mesin ATM adalah sebagai berikut, di mana pada state 0 VK didapatkan 0,46, pada state 1 VK-nya didapatkan 0,335 dan sampai seterusnya dapat dilihat dari tabel di samping. Selanjutnya masuk ke permasalahan ke-9, saya Bayu Santoko dengan NP akhir 024, mungkin bisa di next. Untuk permasalahan ke-9 di mana penghitungan keuntungan tahunan dan return on investment atau ROI atas pengoperasian ATM jika pelanggan dibebani biaya transaksi dengan adanya 3 skenario, yaitu untuk pembebanan biaya transaksi per transaksi masing-masing sebesar $0,5, $1, dan $2. Di mana informasi tambahan yaitu investasi awalnya sebesar $15.000. Kemudian biaya pemeliharaan tahunan atau maintenance atau M sebesar $1.500, biaya kelistrikan tahunan CE sebesar $1.200 dan nilai biaya pemrosesan transaksi per transaksi atau CT sebesar $0,25. Biaya pemeliharaan tahunan, biaya kelistrikan tahunan, dan biaya pemrosesan transaksi per transaksi adalah komponen menyusun total biaya operasional tahunan untuk ATM tersebut. Next. Maka CO adalah biaya operasional tahunan. Maka CO sama dengan M plus CE plus dalam kurung CT dikali N, di mana N adalah jumlah transaksi tahunan. Maka N sama dengan jumlah transaksi per detik dikali jumlah detik dalam 1 tahun. Jumlah transaksi per detik dipengaruhi oleh lambda atau laju kedatangan pelanggan dan mu laju pelayanan pelanggan. Jika lambda lebih besar daripada U, maka terdapat antrian dalam sistem. Dan jika lambda kurang dari sama dengan mu, maka tidak akan ada antrian dalam sistem. Maka berdasarkan hal tersebut, karena diketahui tadi lambda sekitar 0,03 dan kemudian mu-nya adalah sekitar 0,04, maka jumlah transaksi per detik sama dengan lambda. Lalu berdasarkan permasalahan kelima, maka dapat dilakukan penghitungan sebagai berikut, di mana lambda adalah, mohon maaf, saya ralat untuk yang saya sampaikan tadi, yaitu lambda sama dengan 0,003 dan mu-nya adalah 0,004. Di mana dengan lambda 0,003 ini, jumlah detik dalam 1 tahun juga diketahui bahwa sekitar sebagai berikut, kemudian N-nya adalah 102.204 transaksi, di mana nilai CO-nya adalah 1.500 tambah 1.200 ditambah 0,25 kali 102.204, sehingga didapatkan $28.251. Maka setelah dilakukan penghitungan terhadap nilai total biaya operasional tahunan, maka dapat dilakukan penghitungan yaitu yang pertama nilai pendapatan kontrak tahunan
yaitu revenue atau R yaitu sama dengan CR kali N, keuntungan tahunan profit atau P yaitu R min CO, dan kemudian return on investment yaitu sebesar P per I dalam kurung dikali 100%, di mana CR adalah pembebanan biaya transaksi per transaksi kepada pelanggan atau bisa dikatakan untung pada perusahaan. Maka dapat dilakukan penghitungan untuk masing-masing skenario pembebanan biaya transaksi per transaksi, yaitu untuk skenario $0,5, $1, $2. Dengan persamaan matematis yang sudah disampaikan sebelumnya, maka hasilnya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut, di mana untuk bagian keuntungan tahunan dan return on investment untuk masing-masing skenario dapat dilihat pada tabel di bagian kolom P dolar dan ROI dalam persen, di mana kolomnya yang dicetak biru, yaitu untuk masing-masing skenario dari mulai 0,5, 1, 2, di mana salah satunya yang saya sebutkan mungkin untuk skenario $0,5, profitnya adalah 22.821, dan untuk return on investment-nya adalah 152,34%. Mungkin sekian yang dapat dari yang kami sampaikan terkait presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.